Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para viewers, sore hari ini kami dari Ansor Institute kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu beliau Ustadz Abu Tholud yang sudah jauh-jauh meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya sehingga meluncur dari kota Kudus ke Semarang ini untuk memberikan sedikit atau bahkan mungkin lebih banyak pencerahan kepada kita semua, kaum muslimin khususnya dan warga Indonesia pada umumnya, tentang gegap gempita kemenangan dari saudara-saudara kita para mujahidin Taliban dari Islamic Emirate of Afghanistan atau Imarah Islamiyah Afghanistan, yang sudah kita tahu beritanya banyak sekali, baik di media-media mainstream ataupun di sosial media underground. Nah, insya Allah kita alhamdulillah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang insya Allah sudah malang melintang juga di dunia dakwah wal jihad, yang tentunya juga beliau ini banyak diundang oleh acara-acara seminar, acara-acara webinar sebagai salah satu narasumber yang juga berbicara tentang kemenangan Taliban ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Selamat sore. Barakallahu fiik sudah meluangkan waktunya. Barakallah. Alhamdulillah. Ustaz Abu Tholud ini yang kami dengar dari informasi di luar, baik dari kalangan ikhwan-ikhwan dan juga dari pemerintah, bahwa Ustaz Abu Tholud cukup lama juga pernah tinggal di Afghanistan. Bahkan tadi dari salah satu webinar kami mendengar bahwa dari Ustaz Abu Tholud langsung mengatakan bahwa ada beberapa petinggi dari Imarah Islamiyah Afghanistan yang juga pernah menjadi mentor atau pernah menjadi istilahnya ustadznya Ustaz Abu Tholud waktu di Afghanistan. Nah, ini cukup menarik sekali, juga yang menjadi salah satu alasan utama kenapa kami dan juga banyak sekali organisasi atau jamaah Haruqiyah yang mengundang Ustaz Abu Tholud, termasuk dari kalangan pemerintah, juga menjadikan Ustaz Abu Tholud sebagai salah satu narasumber. Nah, ini bisa diceritakan sedikit Ustaz, awal muasalnya Ustaz Abu Tholud hijrah, ini hijrah beneran dari Indonesia ke Afghanistan. Sahabat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya tentu saja secara ringkas ya, karena ceritanya kan panjang sekali. Jadi lebih kurang 8 tahun di sana, mau diceritakan dalam tempo jam 2 jam nggak cukup. Nggak cukup. Nah, jadi awalnya adalah, ya ringkas cerita, tahun 1985 di musim dingin. Saya bersama dengan 6 orang teman lainnya dari Indonesia tiba di Bandar Udara Karachi. Kemudian dijemput oleh teman ya, yang sudah diatur, yaitu teman yang mengurus kita di sana. Kemudian akhirnya kami didaftarkan masuk ke dalam camp pelatihan militer, dalam bahasa Arabnya kuliah harbiyah. Kalau dalam bahasa orang sana namanya harbi pantun. Harbi pantun dalam bahasa Indonesianya ya sekolah militer atau akademi militer. Mil gitu ya. Akademi militer. Waktu itu posisinya di Pabo ya. Pabo itu adalah sekian kilo dari kota Peshawar, di jalur antara Peshawar Islamabad, tapi masih dekat ke arah Peshawar. Pabo itu suatu desa dengan masuk wilayah Pakistan, dan itu asalnya adalah tempat apa ya, boleh dikatakan ya yang tidak ada, bukan lahan yang pertanian apa segala macam ya, gurun pasir gitu atau bukan gurun pasir, bebatuan gitu ya, kering gitu, bebatuan. Bukan berarti nggak ada air, air tuh dalam sekali, pakai ada di sana. Terus itu komplek muhajirin ya. Komplek muhajirin yaitu warga Afgan yang hijrah dari negerinya
itu hijrah ke Pakistan. Di Pakistan itu banyak ada camp-camp lainnya ya. Ada Samsatu, ada Pabo. Nah, ini Pabo. Yang lebih besar lagi ada namanya Samsatu. Nah, ini di Pabo itu. Nah, di situ banyak sekali warga Afghanistan yang hijrah di situ. Ya, ada yang sudah mapan, rumahnya sudah berupa tembok tanah gitu. Tapi ada yang baru datang, dia masih tinggal di tenda-tenda. Dan tempat kita sudah mapan, bangunannya konkret sudah. Kita ditempatkan di situ, didaftarkan di situ. Itu tahun 85 musim dingin ya, mungkin bulan Desember seingat saya kalau nggak salah. Sejak itu kami menjadi kadet di situ. Kadet itu berarti setara dengan apa, Ustaz? Ya, taruna gitu ya. Akbil ya. calon gitu ya. Calon perwira. Calon perwira. Ya, tambatan situ menurut hierarki mereka adalah letnan 2. Sebagaimana akmil di negara-negara manapun juga. Langsung leda gitu ya, letnan 2 leda. gitu. Bahasa sana namanya Duumdritmen, bahasa sana itu. Bahasa Pastunnya. Bahasa Parsi Pastu sama, bilangnya Duumdritmen. Yaitu maksudnya letnan 2. Kalau di kita ini strip 1 gini loh. Jadi pangkatnya letnan ya, Ustaz. Waktu itu tamatan letnan 2. Letnan 2. Iya. Habis itu biasanya tiap 2 tahun naik pangkat. Oh, gitu. Kalau nggak ada kasus ya. Sama lah dengan negara-negara sama dengan akademi pada umumnya. Iya. Itu kalau berkhidmat apa segala macam, disiplin tidak neko-neko tuh naik pangkat. Cuman bagi kita yang bukan orang Afgan, itu yang begitu tuh nggak berlaku. Bagi mereka tuh berlaku naik gitu. Karena memang mereka yang dimasukkan di situ dari kalangan teman-teman Afgan ini itu diproyeksikan nanti untuk pemimpin militer masa depan. Ya sebagaimana akademi militer di negara-negara kan begitu. Iya. Itu untuk pendidikan ke depan. Jadi Kapolda atau gitu misalnya. Bukan polisi, tentara. Iya, maksudnya apa ya? Kepala Koramil gitu ya. Ya nggak tahu lah saya. Yang jelas proyeksinya adalah nantinya menjadi para perwira-perwira dari aspek kemiliteran gitu lah. Kalau dari aspek lain juga ada, mereka dikit juga ada universitas dakwah dan jihad ada, nggak jauh dari situ ya. Ada itu menghasilkan tenaga teknokrat, ya kan, akademisi dari berbagai disiplin ilmu, umum maupun agama. Ada fakultas kedokteran lah, apa segala macam. Dan ini semua dikelola oleh Tanjim Ittihad Islami, pimpinan Profesor, kami manggilnya Ustadz Abdul Robi Rasul Sayaf. Salah satu pemimpin dari 7 jamaah jihad yang ada di sana. Ittihad Islami Afghanistan. Di sana itu ada 7 jamaah jihad. 7 jamaah. Itu tadi Ittihad Islami, Hizbul Islam Hikmatyar, Hizbul Islamiyah Yunus Kholis, Jamaat Islamiyahnya Robani, kemudian Harokat Inkilab Muhammad Nabi Muhammadi, kemudian Jabah Sumili, Mujahidin, kemudian Inkos Sumili, Pir Ahmad Jelani. Jadi ada 7 semuanya ini. Nah, waktu itu berjihad melawan rezim komunis yang di backup oleh Uni Soviet. Selesai kira-kira tahun 87. Ya lebih kurang 2 tahun, lebih kurang ya. Waktu itu masuk usia berapa, Ustaz? 24 tahun. Ya. Saya masih kuliah di UGM, tapi saya tinggalkan untuk lanjut di situ. Nah, ini menarik juga, Ustaz. Dalam beberapa kesempatan kan Ustaz juga terlibat dalam acara bedah buku. Biasanya kan Ustadz Atis selalu mengawali dengan kalimat, saya juga sering acara bedah membedah ini karena dulu pernah kuliah di kedokteran gitu kan. Ustadz Atis pernah sering menyampaikan seperti itu. Di UGM itu ngambil kedokteran, Ustaz? Kedokteran hewan. Dokter hewan. Oh, tapi belum selesai, ditinggal langsung ke berangkat. Ya karena berangkat itu maka saya tinggal. Itu semester 7 kalau nggak salah. Semester 7. Bentar lagi skripsi padahal. Iya. Totalnya 11 semester. Oh, sama koasnya ya. Iya. UGM. Iya. Kedokteran hewan. Nah, saya pernah kuliah setahun di Unisula sini kedokteran juga. Ini bisa untuk endorse fakultas masing-masing berarti ya. Salah satu Taliban alumni fakultas kedokteran.
setahun saya kuliah di situ. Masya Allah, setahun itu. Kan itu karena saya tamat SMA. Ya. Waktu itu kan penerimaan perguruan tinggi negeri itu lewat tes yang namanya SKALU. Oh ya. Hanya 5 universitas PTN itu. Saya nggak lulus ketika tamat SMA itu. Maka oleh orang tua saya diajukan kuliah saja di Unisula. Dokteran umum Ustaz? Dokteran umum. Tahun depannya saya nyoba lagi. Namanya proyek Perintis 1. Diterima di UGM. Ya, habis itu saya pindah. Berarti yang di Unisula ditinggal. Langsung pindah ya, ke UGM. 7 semester kedokteran hewan. Ya. Kemudian singkat cerita 85 saya tinggalkan. Ikut kajian terus hijrah ke Afghanistan. Umur 24 tahun ya. 24 tahun. Terus 8 tahun di sana kan? Iya, lebih kurang. Jadi pendidikan 2 tahun terus kemudian lanjut ke habis itu saya jadi instruktur. Oh. Jadi saya diamanai untuk melatih mereka yang kalau kita kan yang ngelatih langsung orang sana. Langsung orang sana. Ya, dari segi militer yang melatih kita langsung warga Afgan ya. Jadi instruktur kita itu adalah orang Afgan semua dalam masalah militer. Karena mereka memang dulunya adalah perwira militer di rezim Afghanistan. Ketika rezim Afghanistan membawa kepada komunisme, mereka desersi dan gabung dengan mujahidin. Oleh mujahidin mereka ini difungsikan karena memang dari militer untuk menggawangi program-program kemiliteran, diantaranya jadi instruktur di akademi tersebut. Nah itu adalah. Berarti memang benar-benar mantan militer. Iya, militer asli. Ya. Jadi melatih kita dengan kapasitas dia sebagai seorang pria militer. Gitu. Jadi kita dilatih militer. Walaupun ada modifikasi tentunya ya, tidak persis sama. Gitu. Jadi memang agak disiplinnya luar biasa, cukup keras lah gitu. Nah itu kita tamat dari situ, banyak teman-teman saya yang pulang. Hanya sebagian kecil aja yang tetap di sana, diantaranya saya. Kemudian saya dialokasikan untuk amanah menjadi instruktur di situ. Karena kemudian datang lagi teman-teman dari Indonesia ini secara bergelombang. Jadi setelah itu yang instruktur orang Afgan tidak menangani langsung lagi. Kita yang disuruh menangani sesama rumpun kita lah. Ya, misalnya rumpun Melayu gitu, atau Indonesia khususnya. Ya, seluruh orang asing lah. Oh gitu. Ya bahkan orang Arab pun kita juga diserahkan suruh ngelatih. Iya. Gitu. Berarti apa bahasa pengantarnya apa berarti? Waktu zaman kapan? Waktu Ustadz menjadi kadet itu? Menjadi kadet itu bahasa Inggris kalau yang perwira militer. Oke ya Inggris. Tapi kan ada juga dosen-dosen yang mengajarkan ulumuddin. Termasuk Syekh Abdul Ajam rahimahullah sendiri itu adalah dosen kita waktu itu. Tentu bahasa Arab ya Pak? Bahasa Arab. Ya, kalau yang ulumuddin bahasa Arab. Ada juga Molawi di sana ngajar kita hadis, itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Gitu. Tapi lama-lama yang Molawi orang Afgan sana itu tidak ngajar kita lagi, dipasarkan kepada para masyayikh dari Arab. Jadi bahasanya kemudian bahasa Arab. Jadi yang militer bahasa Inggris, yang kemudian bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab, militer bahasa Inggris. Ada yang menarik waktu Ustadz Abdul pernah cerita bahwa ternyata dari ikhwan-ikhwan Indonesia banyak yang cara baca Qur'annya kurang sempurna, kemudian disuruh mengulangi dari nol lagi gitu Ustadz, atau gimana? Waktu itu Ustadz, mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya itu sebenarnya bukan program di situ. Oh tambahan gitu. Bukan program di luar. Jadi di situ kan banyak program. Ya. Program itu sendiri, ya kuliah harbiah tadi. Terus ada program yang diadakan oleh Syekh Abdul Ajam rahimahullah. Berupa daurah-daurah. Ya. Nah, ada ikhwan yang ikut daurah-daurah itu, daurah du'a segala macam. Nah itu kan diawal dengan tahsin tilawah, kefasihan membaca Al-Quran. Ya, ada beberapa ikhwan yang ternyata di tes itu masih belum fasih ya. Mungkin lajah Jawanya kental barangkali kan. Nah, jadi kemudian ya dari situ banyak pengalaman lah. Saya sendiri nggak pernah ngikut daurah yang sifatnya dinia. Saya memang difokuskan untuk militer. Oh memang khusus militer. Nah, saya nggak didaftarkan ke daurah du'a karena saya dilihat mungkin nggak ada tampang menjadi dai barangkali.
Padahal pernah kedokteran juga, tampang dokter. Ya kalau kesehatan sudah saya lupakan juga. Lupakan. Jadi karena udah yang militer lah. Siap. Ya. Nah ini yang menarik Ustaz, juga dalam beberapa kesempatan Ustaz Abu Tholib waktu acara webinar juga mengatakan, menyampaikan bahwa tadi yang sempat saya katakan di awal mukadimah bahwa Ustaz Abu Tholib juga memiliki beberapa asatid yang saat ini menjadi pejabat atau perangkat di Taliban yang berkuasa saat ini. Dan bahkan Ustaz Abu Tholib juga mengatakan saya dulu juga Taliban gitu. Tadi waktu acara webinar siang bersama dengan beberapa urusan dengan pemerintah juga tadi, saya juga sempat bercanda sama teman-teman, ini kok yang dipanggil kok Ustaz Abu Tholib terus ya. Jangan-jangan singkatan dari Ustaz AT itu dikira aku Taliban gitu, bukan Abu Tholib. Nah ini yang menarik Ustaz, mungkin bisa diceritakan tadi sejarahnya terbentuknya Taliban. Berarti 7 gerakan jihad tadi belum ada Taliban ya Ustaz? Atau gimana Ustaz? Mungkin bisa diceritakan. Bukan gitu maksudnya. Taliban itu orang sana menyebutnya, artinya itu adalah para penuntut ilmu. Taliban. Tolaba dalam bahasa Arabnya tolaba atau tolab. Nah, kalau kita terjemahnya ya para pelajar mahasiswa gitu loh. Itu namanya Taliban. Berarti nggak melulu santri Ustaz? Mahasiswa pun juga termasuk ya? Termasuk, tapi mayoritasnya kan orang yang di boarding school. Mayoritasnya. Boarding school pesantren gitu Pak? Baik itu tingkatan SMA, aliyah maupun tingkatan perguruan tinggi. Itu semua disebut Taliban. Perguruan tinggi sana juga sistemnya boarding school, asrama juga. Mondok itu istilahnya ya. Itu. Jadi dari segi ini ya saya seorang thalibul ilmi juga. Saya juga orang yang sedang belajar. Artinya gitu ya. Karena thalibul ilmu artinya kan pelajar. Berarti semua Taliban. Dan kita semua, setiap muslim seharusnya memang menjadi Taliban. Selama hidupnya dia harus sebagai penuntut ilmu kan gitu. Itu. Siap. Dan menyambung yang tadi Ustaz, sejarahnya terbentuknya Taliban mulai dari eranya Mullah Omar rahimahullahu taala itu Ustaz. Tentu Ustaz lebih paham detail sejarahnya. Jadi pertama barangkali saya perlu meluruskan karena ada beberapa pendapat yang mengatakan Taliban itu orang baru. Taliban itu dulu tidak ikut berkiprah dalam jihad melawan Soviet. Ini tidak benar. Ya, ini yang mengatakan demikian ini berarti dia tidak tahu persis. Nah, jadi Taliban itu seperti saya katakan tadi itu adalah suatu profesi pelajar mahasiswa. Dan jihad di Afghanistan ketika era lawan rejim komunis itu banyak pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam gerakan jihad itu. Bahkan yang sudah lulus yaitu yang bergelar mulawi itu menjadi panglima-panglima jihad. Ada di mana mereka? Mereka memang tidak dalam satu organisasi tersendiri, tapi mereka di 7 tadi itu yang saya sebut 7 jamaah jihad itu. Mereka ada di Ittihad Islami ada, Hizbul Islami Mutiara ada, di ini ada, di semuanya ada. Dengan jumlah yang bervariasi. Semuanya ada. Jadi mereka ini diantara mereka bahkan seperti contoh Mulawi Jalul Haqqani rahimahullah. Itu orang awal-awal jihad Afgan itu. Musyawarah untuk berjihad itu di rumah beliau. Jadi ketika itu Hikmatiyar Ustadz Sayap di penjara. Jadi yang ada itu waktu itu yang berhasil selamat dari buruan rejim komunis itu Hikmatiyar, Robani, Ahmad Sama, sudah lainnya ini rapatnya itu di rumahnya Mulawi Jalul Haqqani. Gitu. Untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, Mulawi Jalul Haqqani itu adalah ya istilahnya kalau Taliban kan masih pelajar mahasiswa. Kalau sudah tamat namanya kan Mulawi. Beliau adalah alumni, sehingga beliau mempunyai hubungan jelas kepada yang masih belajar atau Taliban itu karena beliau sendiri punya madrasah juga dikelola oleh beliau dan keluarganya. Sehingga ketika zaman Taliban beliau ini adalah langsung merapat ke Taliban karena mengerti persis manhajnya dan lain-lainnya. Ya, beliau di pemerintahannya Mullah Muhammad Umar rahimahullah diamanai sebagai Menteri Pertahanan. Imarah Islami Afghanistan era kepemimpinannya
Mullah Muhammad Umar hingga beliau kemudian udur karena sudah tua ya. Kemudian digantikan oleh anaknya Syarojudin Haqqani yang sampai sekarang ini. Jadi wakil Amirul Mukminin Imarah Islamiyah Afghanistan di bidang militer itu adalah Mulawi Syarojudin Haqqani, salah satu putra daripada Mulawi Haqqani. Nah, itu jadi Taliban sudah dari dulu. Mullah Muhammad Umar sendiri dulu memang masih muda ya, tidak tersohor. Beliau orang Kandahar, beliau seorang mujahid, bergabung dalam suatu regu yang jumlahnya kurang lebih 30 orang di Kandahar ketika zaman rejim komunis. Beliau tuh di bawah Tanjim Harokah Inkilab Islami pimpinan Mulawi Muhammad Nabi Muhammadi. Sesudah itu beliau kemudian pindah ke Tanjimnya Hizbul Islam Yunus Kholis sebelum kemudian membentuk gerakan Taliban. Ini beliau orang lama juga. Kemudian bersama beliau lain-lainnya seperti sekarang ini yang tersohor juga sebagai wakil Amir Taliban bidang politik, yaitu Mullah Abdul Ghani Baradar. Itu juga sejaman Soviet dia sudah ikut berjihad. Jadi sebelum nama Taliban ini mencuat itu sudah berjihad sejak dan nama Taliban sudah ada saat itu. Itu. Jadi ketika saya di sana tahun 88 89 kami punya tradisi kalau musim panas itu berlibur, kami masuk meninggalkan kamp latihan kemudian ke Jabha-Jabha atau front-front yang ada di provinsi Afghanistan. Nah, ketika saya ke provinsi Nangarhar, ketemu dengan satu grup yang juga liburan dari karangan Taliban ini dipimpin oleh ustadznya Taliban. Mereka Taliban, Mujahidin nyebut mereka ini Taliban juga. Saya sempat ngomong-ngomong dengan pimpinannya, nanya-nanya tentang, dia nanya saya mazhabnya apa, dari mana, saya juga nanya dia. Artinya nama Taliban tuh waktu itu sudah ada, ya. Itu. Kemudian ketika saya ke Paktia ketemu lagi. Ketika saya ke tempatnya Mulawi Yunus Haqqani rahimahullah di Paktia sana, ketika sana ada ada suatu amaliyat di sana. Itu Taliban ya di sekitaran Mulawi Haqqani banyak. Dan disebutnya Taliban. Jadi kalau manggil mana itu Taliban suruh kumpul. Nah, ngomongnya gitu juga. Ya. Sebutannya Taliban juga. Menyebut Taliban gitu. Iya. Jadi itu lafal yang sudah dari dulu ada. Cuman memang waktu itu tidak terorganisir dalam sesuatu gerakan tersendiri. Tapi ada di berbagai jamaah. Itu nama profesi orang yang profesinya sebagai pelajar mahasiswa. Menuntut ilmu gitu. Iya. Gitu sebenarnya. Baik. Berarti nama Taliban ini sudah ada. Nah, kemudian nama Imarah Islamiyah Afghanistan itu juga sebenarnya dulu sudah dideklarasikan itu ya Ustaz, oleh beliau Mullah Muhammad Umar. Oh iya, kan ini ketika itu Ustaz. Ini kan ada kelahiran dari Imarah Islamiyah Afghanistan itu kan pertama kali tahun 1996 dideklarasikan, ya. Itu kemudian tapi umurnya cuma lebih kurang 5 tahun. 2001 dijatuhkan oleh serangan invasi militer NATO pimpinan Amerika Serikat. Ya, jatuh. Terus mereka bergerilya. Gerilya sampai lebih kurang 20 tahun. Dari 2001 sampai 2021 sekarang ini. Terus sekarang mereka merebut kembali. Jadi sekarang ini bukan apa Pak? Bukan mereka kudeta, mereka merebut kembali. Hak mereka yang sudah dirampas akibat invasi militer NATO dan Amerika itu. Karena waktu itu 96 pemerintahan mereka itu pemerintahan yang stabil. Dalam arti kata mayoritas rakyat Afghanistan itu memberikan legitimasi kepada pemerintahan Imarah Islamiyah pimpinan Mullah Muhammad Umar itu. Hanya satu kelompok saja, yaitu kayak beberapa orang seperti Ustadz saya, Ustadz Rubani, Ahmad Samah, ini yang tetap resisten, menolak itu. Nah, jadi perlawanan dari situ, dari rejim yang lama lah, rejim Mujahidin yang lama itu. Kemudian rejim yang lama ini kerjasama
Ahmad Masud datang ke parlemen di Uni Eropa minta bantuan gitu agar supaya Amerika tuh bantu kami, kalau enggak ini bahaya bagi Amerika karena orang-orang seperti Usama bin Laden segala ini membahayakan Amerika, macam-macam lah. Waktu itu ngomongnya. Iya. Yang sekarang anaknya memimpin pergerakan perlawanan itu. Iya. Ya mungkin menurut saya tuh unsur dendamnya lebih besar. Jadi yang memimpin berontakan sekarang yang nggak mau gabung sama Taliban ini itu Amrullah Saleh, Ahmad Masud. Dua-duanya ini dulu bapaknya tuh mati terbunuh ketika perang melawan Taliban. Jadi menurut saya ini mereka ini subjektif. Sentimen pribadi. Sentimen pribadi dibawa-bawa seakan-akan untuk rakyat. Padahal karena dendam masalahnya bapaknya pernah terbunuh dalam perang melawan Taliban. Kan bapaknya ikut koalisi utara. Nah itu terbunuh. Gitu. Sekarang mereka resisten. Tapi kelompok kecil Taliban masih kasih kesempatan. Kalau diserang langsung mungkin habis mereka itu. Gitu ya, Ustaz. Ya, karena kekuatan Taliban sekarang di atas kok. Mereka sudah ditawarkan, Taliban sudah menawarkan supaya mereka ini udahlah kalian nggak usah ngajak perang lah, letakkan aja senjata kalian, mari kita sama-sama bangun ini negara kita sama. Tapi sampai sekarang mereka tetap bersikukuh, tetap ya resisten tidak mau. Tapi sedang di lobi-lobi ini para ketua-ketua kabilah di daerah mereka berpusat di Panser. Jadi ketua suku di situ tuh minta supaya kelompok resisten ini kalian jangan di sini lah. Oh gitu. Karena kami ini nggak mau bertempur sama Taliban. Nanti kalau kalian di sini berarti kami juga ikut jadi sasaran nanti. Jadi diminta pindah aja itu. Nah, kemudian sudah ada juga Taliban seperti petinggi-petinggi rejim yang lama kayak Abdullah, Hamid Karzai berusaha untuk melobi Ahmad Masud sama Amrullah Saleh ini supaya sudahlah nggak usah konflik lagi lah. Gitu. Nah, tapi hasilnya sampai sekarang belum kelihatan. Bahkan Hamid Karzai pun juga melobi mereka meletakkan senjata gitu ya. Berarti berita-berita yang ada di media mainstream bahwa sebagian besar rakyat Afghanistan itu menunjukkan resistensi itu berarti hanya hoax. Ada resisten tapi itu di kelompok kecil itu. Artinya bukan mayoritas itu ya, Ustaz? Bukan. Satu lagi Dostum. Dostum juga Dostum lari ke luar negeri, nggak tahu kemana ini. Yang istananya untuk pesta itu ya? Ya, Dostum kan juga saya kira sampai sekarang tuh tidak ingin menyerahkan diri kepada Taliban. Resisten juga dia. Tapi kita belum tahu apa bentuk resistensinya ini. Di mana dia berpusat itu masih karena kekuatan dia sebagian besar sudah dijatuhkan oleh Taliban. Ya. Jadi pusat-pusat kekuatannya Dostum ini sudah nggak ada. Tinggal Dostum mau kemana nggak tahu. Nah kemudian ada rumor dan wallahu alam di beberapa konferensi pers katanya juru bicara Islamic Emirate of Afghanistan juga mengatakan bahwa kami sudah berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Dan itu juga kemudian dijadikan kalimat dari para jurnalis untuk melaporkan bahwa Taliban yang sekarang berjanji tidak akan sama seperti 20 tahun yang lalu. Kalau menurut pengamatan Ustaz Abu Thalud, apakah ada perbedaan antara 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang? Saya kira bukan gitu bahasanya. Bahasanya nggak begitu. Jadi Zabiullah Mujahid itu dia mengatakan dia menyadari ya, bahwa dia ketika ditanya perubahan itu sesuatu yang wajar lah. Jadi artinya dalam bahasa Islam itu istihad. Ya, istihad itu berubah biasa. Karena situasi berubah kan. Gitu. Penanganan terhadap ini itu misalkan saya ambil contoh itu siasat syariah namanya. Siasat syariah itu yang dasarnya istihadiyah itu wajar berubah. Ya. Misalnya contoh begini, Rasulullah SAW itu mengenai talak 3 misalnya. Ini fikih tapi ada siasat syariahnya. Mengenai talak 3, orang mengucapkan talak 3 kali di satu majelis itu tidak dihitung talak 3, tetap talak 1. Itu jelas hadisnya soalnya. Tapi zaman Umar bin Khattab anhu, beliau berfatwa siapa yang begitu jatuh talak 3. Karena apa?
Karena beliau melihat sesudah zaman Nabi SAW itu orang mulai banyak yang main-main ngomong begitu, dipermainkan masalah bercandaan gitu ya. Dia bukan bercandaan aja ya, pokoknya kayak sembarangan aja. Kamu saya kalah 3 gitu. Oh gitu. Jadi ini harus diuruskan kan. Ini kan masalah siasat. Gimana caranya nih masyarakat ini kan rumah tangga itu kan merupakan basic daripada suatu masyarakat. Kalau rumah tangganya kacau balau, masyarakat kacau balau. Maka gimana supaya stabil ini? Maka beliau berfatwa siapa yang begitu betul jauh talak 3. Jadi jangan main-main. Pikirkan dulu sebelum ngomong. Kira-kira begitulah ya. Ini kan perubahan. Pertanyaannya, apakah berarti Umar bin Khattab itu adalah secara akidah manhaj itu adalah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasul? Tentu tidak. Itu malah ijtihadi biasa. Ya. Jadi begitu juga Taliban. Jadi istihad syariah zaman Mullah Muhammad Umar hari ini ada yang dimodifikasi, ya, dimodifikasi, dikonversi, gitu. Karena perkembangan situasi oleh pimpinan yang sekarang yaitu melalui Hebatullah Akhundzada. Nah, seperti itu. Tapi ada yang tetap, ya, seperti contoh gini, kalau misalkan dikatakan, dulu Taliban tuh asal bunuh, sekarang enggak, itu enggak betul itu. Sebagai contoh ya, zaman Mullah Muhammad Umar rahimahullah berapa orang dibebaskan oleh beliau? Itu ada wanita Inggris wartawan namanya Yvonne siapa itu? Nah, itu dibebaskan, enggak langsung dibunuh. Artinya ditahan, dihormati, ya, dikasih makan, nggak diapa-apain, nggak disentuh, nggak diapa. Akhirnya kemudian dibebaskan. Banyak lagi yang seperti itu, ya, oleh Muhammad Umar. Kemudian ketika Amerika menuntut Usama bin Laden supaya diserahkan, Usama bin Laden rahimahullah supaya diserahkan, Muhammad Umar menawarkan tawaran perdamaian. Jadi dia mengatakan, kami ini adalah negara, pemerintahan, kami punya mahkamah, punya pengadilan. Silakan Anda datangkan saksi bukti kemari. Kami yang menyidangkan. Kami nanti yang akan membawa Usama bin Laden ke mahkamah. Dalam sebuah mahkamah syariah. Iya, kami yang menyidangkan. Silakan kalian ada bukti apa? Apa kesalahan Usama bin Laden kepada Anda? Menurut syariat Islam nanti gimana? Kami nanti akan mempelajari. Kalau memang secara syariat Islam Usama bin Laden itu bersalah, kami akan menjatuhkan vonis hukuman atas dia. Itu disampaikan oleh Muhammad Umar. Ya, berkali-kali. Tapi Amerika memang tetap bersikukuh akan nyerang. Karena apa? Amerika bukan itu satu-satunya. Dia tidak ingin, sebagaimana Bush mengatakan, jika kita biarkan di satu negara berdiri negara Islam berdasarkan syariat Islam, kita biarkan, ini nanti lama-lama jadi imperium. Sehingga negara-negara yang dulu menjadi pengikut kita bisa hilang semua menjadi gabung ke sini. Itu ditakuti oleh orang seperti Bush. Dan sekarang ini orang-orang yang bermandat Bush tuh banyak. Gitu. Jadi mereka trauma dengan sejarah bagaimana Islam itu dulu jaya. Zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Umayyah, itu mereka tuh trauma. Artinya ini masalah apa namanya? Siapa yang layak berkuasa di muka bumi ini? Kan itu masalahnya. Jadi sekarang ini kan boleh dikatakan penguasa dunia ini kan yang membentuk PBB itu, ya, Amerika terutama. Itu dia kepengen tetap sebagai penguasa tunggal di dunia ini. Jadi kalau ada saingannya itu dihabisin. Ini masalah itu sebenarnya, ya, takut kehilangan kekuasaan, gitu. Maka di program untuk diserang. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya dengan perkara. Hubungannya sedikit sekali. Minta Usama bin Laden rahimahullah, General Islam itu hanya pelengkap saja. Legitimasi untuk membenarkan tindakan kami nyerang itu benar karena mereka nyerang kami, ya, gitu aja. Ada 30 permintaan. 30 permintaan. Adapun permintaan menyerahkan Usama bin Laden rahimahullah itu hanya salah satu di antara 30-an ini. Jadi katakanlah Usama bin Laden sudah diserahkan, ya, masih ada yang harus dipenuhi. Kalau enggak diserang. Berarti memang cari-cari kesalahan gitu. Iya, memang nggak suka. Misalkan, celah gitu. Ya? Misalnya contoh, minta kepada Muhammad Umar pemerintahan Taliban waktu itu supaya jangan memaksa wanita pakai hijab, pakai burqa atau hijab. Ya pokoknya pakai hijab, apalagi pakai burqa, jangan dibuat aturan itu. Biar bebas gitu. Oh, permintaannya itu salah satunya. Iya. Ya nggak bisa kan.
Iya. Sekarang kita lihat ya, Perancis justru sebaliknya. Membuat undang-undang yang melarang muslimah pakai busana muslimah, pakai hijab, pakai apalagi pakai cadar. Niqab. Ketahuan di jalan, tangkap sama polisi Perancis itu. Sekarang kalau kayak Perancis itu menerapkan undang-undang nggak boleh pakaian kayak gini, terus semuanya diam, itu haknya pemerintah Perancis. Ya. Kenapa Taliban bikin gitu semuanya cerewet? Itu kan haknya Taliban sebagai penguasa. Dan rakyatnya juga sebagian besar setuju. Sebagian besar, ada 1-2 yang nggak setuju, memang dasarnya nggak suka dengan tampilan seperti itu. Sukanya yang buka-bukaan. Baik Ustaz. Terakhir Ustaz, karena waktunya ternyata mepet. Seperti yang Ustaz Abu Talib sampaikan tadi, kalau membahas tentang Ustaz saja ketika ke Taliban saja butuh waktu berjam-jam, apalagi untuk membahas Taliban secara keseluruhan sampai kemenangannya pada hari ini. Nah, terakhir kira-kira apa yang bisa Ustaz Abu Talib pesankan kepada harokah-harokah, khususnya kepada gerakan-gerakan dakwah, gerakan-gerakan para pejuang syariat, supaya bisa meraih kemenangan secara kafah sebagaimana yang, atau dalam istilahnya Ustaz Abu Talib tadi, merebut haknya kembali, yaitu menegakkan imarah Islamiyah, penegakan syariat tadi. Apa yang Ustaz Abu Talib pesankan kepada kita khususnya yang ada di Indonesia ini untuk bisa sedikit mengambil ibrah atau pelajaran dari keberhasilan Taliban yang tadi adalah notabene adalah berasal dari santri atau para pelajar, ya, yang bisa mengusir imperium besar yaitu Amerika dan NATO, dan juga sekarang bisa menegakkan syariah Islam insya Allah secara kafah di tanah airnya sendiri. Tafadhol Karim Ustaz. Yang pertama tentu saja ya hendaknya menjaga keikhlasan lillahi ta'ala, ya. Karena keikhlasan ini adalah senjata utama. Orang ikhlas itu akan kuat, ya. Jadi keinginan untuk saya yang paling hebat, saya lah yang berjasa juga layak orang lain dan lain tak, itu menimbulkan konflik, ya. Jadi orang yang tidak ikhlas itu biasanya kan dia ingin pamer bahwa dialah yang paling berjasa, merasa superior gitu. Nah, dialah yang paling layak memimpin. Kelompoknya lah yang paling layak memimpin jihad di Indonesia ini. Kelompok lain itu nggak layak, misalkan. Kamilah yang paling senior, kami duluan. Yang lain yang baru ini dan lainnya lah. Yang menunjukkan dia ini itu semua bukan ciri-ciri orang yang ikhlas. Lihat aja ya, Mulawi Jalil Haqqani itu lebih senior daripada Mullah Muhammad Umar. Malah justru lebih senior. Lebih senior, jauh. Dia yang awal. Mullah Muhammad masih muda waktu itu. Pemuda. Tapi ketika dia lihat kebenaran ada pada diri Mullah Muhammad Umar, dia langsung baiat kepada Mullah Muhammad Umar. Bukan, kamu siapa kemarin? Kamu masih bocah ingusan, anak muda, sekarang sok-sokan mau jadi. Enggak begitu. Bahkan Ustadz Muhammad Yasir, ya, Muhammad Yasir, itu guru kita juga. Dia mengatakan, saya seumur hidup belum pernah ketemu, apalagi kenal dengan Mullah Muhammad Umar ini. Tapi karena saya pelajari, saya lihat bahwa kebenaran ada pada dia, maka saya baiat sama dia. Padahal dia lebih kenal kepada ustadz saya, kepada hikmatnya, lebih kenal itu. Hari-hari istilahnya boleh katakan dulu sama-sama satu kampus di Universitas Kabul. Itu teman-teman dia, ya, sebelum dia ke Madinah. Mullah Umar nggak kenal dia, tapi karena kebenaran ada pada Mullah Muhammad Umar, dia langsung merapat ke Mullah Umar. Nah, ini yang harus kita pelajari di Indonesia ini, ya. Indonesia ini kan kayaknya kok susah gitu. Masing-masing merasa. Jadi kalau ada seseorang atau kelompok sesuatu yang mempunyai amal kebaikan syar'i, ya, itu yang dilihat adalah dia siapa, ya, bukan lihat amalnya, dianya itu siapa, apakah dari kelompok kita atau bukan. Kalau bukan kelompoknya, itu direndahkan. Oh, itu nggak bisa, dianulah. Seakan-akan tidak mempunyai legitimasi untuk didukung. Kalau bukan kelompoknya. Ya. Tapi kalau di kelompoknya, setinggi-tingginya, walaupun mempunyai kesalahan-kesalahan. Nah, ini di Indonesia masih banyak yang kayak gini, ya. Kemudian yang kedua adalah, itu rentetan juga. Yang kedua adalah
Dengan ikhlas tadi itu, insya Allah kita bisa melangkah langkah selanjutnya, yaitu persatuan. Persatuan ini senjata utama kalau kita ingin kuat. Saya kira bukan hanya syariat Islam yang menyuruh itu, akal sehat pun akan begitu. Di mana-mana orang pasti kalau berjuang harus bersatu kan. Semua orang paham, bukan hanya orang Islam, yang enggak Islam juga paham itu. Nah ini yang nampaknya harus dicontoh. Nah, di Afghanistan itu khususnya Taliban ini beda. Dulu ada 7 kan, sekarang cuma 1. Jadi satu pimpinan, satu ini. Lebih mudah dikendalikan. Persatuan. Bahkan dalam segi pemahaman Islam mereka satu, mazhab Hanafi. Ya itu yang agak. Nah ini yang di sini mungkin susah ya. Kita ini seringkali ribut ya, soal kunut subuh ribut. Ada soal apa namanya, soal bagaimana sholat cara Nabi, itu jadi perdebatan panjang ya. Hal-hal yang sebenarnya sejak dulu para ulama beda pendapat, itu sekarang dipelihara terus di dalam nuansa konflik ya itu. Jadi kalau para ulama dulu sebenarnya sudah mencontohkan bagaimana misalnya 4 mazhab ini ya, itu kan sebenarnya saling berhubungan itu. Imam Malik rahimahullah ini gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i bertemu dengan muridnya Abu Hanifah yaitu Muhammad bin Hasan. Jadi mereka bergaul baik, nggak ada konflik, nggak ada apa segala macam. Orang sekarang saja ini yang memang agak sulit. Ya. Atau bisa juga itu sengaja dipicu oleh musuh-musuh Islam, karena kalau umat Islam bersatu ini kan bahaya bagi mereka. Memang dipecah. Sengaja istilahnya diprovokasi lah. Pihak sana pihak sini dikirik-kirik supaya terus antara Wahabi dengan Wahabi dengan Salafi istilahnya gitu. Itu sampai sekarang nggak selesai, bahkan konfliknya konflik yang bukan kayak sesama Muslim lagi, ya kan? Dan berbagai antar tajam segala macam. Sekarang contohnya kemenangan Taliban saja disikapi dengan kalau orang itu misalnya musuhnya Taliban orang selain Islam segala macam itu wajar. Dari kalangan Islam sendiri. Ya dari ormas Islam. Itu banyak yang nggak senang. Tidak mau mengucapkan selamat, bahkan mengkritik Habib segala macam dituduh konspirasi dan lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah inilah harusnya kalau kepengen diberi Allah Ta'ala kemenangan, hal yang seperti itu harusnya dihindari. Nah, kita ini baru belajar. Kita mulai dari diri sendirilah, gimana kita ini berusaha untuk kepada seorang muslim itu betul-betul menjaga ukhuwah Islamiyahnya. Nah, tadi percakapan kami, sharing pengalaman kami dengan Ustadz Abu Tholud Hafizahullah, semoga bisa menambah hiroh kita di dalam dakwah, di dalam berharokah. Semoga menambah pengetahuan kita juga di dalam politik Islam. Semoga semuanya itu bermanfaat bagi kita semua untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.